Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di Sidis Connect, Bapak Ibu, dan terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk bisa mengikuti webinar dari Sidix. Saya Hudan dari tim Sidix dan pada pagi ini saya akan menemani Ibu sebagai moderator. Langsung saja kita mulai ya. Sembari Bapak Ibu mengisi daftar hadir, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu pembicara kita pada pagi hari ini. Yang akan mengisi webinar Sidix Connect pagi ini yaitu adalah Bagas Satya Laksono, sekolah asisten Sidix yang sudah mendampingi banyak sekolah dalam proses digitalisasi operasional sehari-hari. Hari ini, Mas Bagas akan membahas dua fitur yang kami yakini akan sangat membantu Bapak dan Ibu. Presentasi guru berbasis lokasi dengan geotagging dan pengaturan hari libur kelas. Untuk waktu dan tempatnya, saya persilakan kepada Mas Bagas. Oke, terima kasih Mas Hudan. Hari ini kita akan membahas dua fitur ya Bapak Ibu ya. Yang pertama adalah presensi geotagging. Presensi geotagging ini nanti digunakan untuk presensi guru ya Bapak Ibu ya. Presensi guru. Kemudian yang kedua adalah tentang hari libur yang fleksibel Bapak Ibu. Jadi bisa diatur menyesuaikan dengan kondisi di lapangan dari sekolah masing-masing ya Bapak Ibu ya. Oke, baik Bapak Ibu. Jadi eh, ada dua fitur yang lahir dari masalah yang terjadi di sekolah ya Bapak Ibu ya. Pertama adalah terkait dengan kehadiran guru, presensi guru ya. Yang kedua adalah tentang hari libur yang disidik dulu itu masih disetting per sekolah gitu ya. Maksudnya satu hari libur tapi semuanya jadi ikut libur kayak gitu. Nah, untuk yang pertama presensi guru menggunakan geotagging. Jadi presensi ini nanti akan memastikan Bapak Ibu guru itu hanya bisa presensi itu di area sekolah. Karena berangkat dari masalah yang dihadapi oleh beberapa sekolah ya. Dulu itu sebelum ada fitur geotagging, di Sidik itu guru bisa presensi, tapi presensinya dimanapun. Seperti itu. Jadi berawal dari masalah ada guru yang presensi itu di rumah. Ya, dia belum berangkat ke sekolah, tapi guru tersebut sudah presensi di area rumah di luar area sekolah seperti itu ya. Sehingga dari pihak manajemen sekolah, entah itu kepala sekolah ataupun admin ya mungkin ya, itu tidak bisa melihat guru ini sebenarnya presensi di mana gitu. Jadi hanya bisa dilihat by fotonya saja. Eh, karena kan ketika guru itu presensi kan beliau selfie ya, selfie, tapi tidak tahu apakah guru itu memang benar-benar selfie di sekolah atau selfie di rumah begitu. Setelah dilihat beberapa beberapa hari ya, ternyata ada guru yang dilihat-lihat itu dari selfie-nya itu adalah selfie di area rumahnya, di depan pagar rumah, bukan di area sekolah. Sehingga sekolah tersebut brainstorming ya dengan Sidix ya waktu itu bisa nggak sih Pak kalau semisal guru itu hanya presensi tapi di area sekolah gitu supaya memastikan datanya itu valid gitu benar-benar presensinya dilakukan di sekolah bukan dari rumah ataupun di perjalanan seperti itu. Jadi memang guru yang tidak presensi di sekolah memang secara data baik ya, dia itu setiap hari hadir, terlihat hadir ya, secara data itu selalu absen tepat waktu, namun ternyata ketika dilihat itu presensinya di rumah seperti itu. Nah, sehingga kami buat fitur geotagging yang mana nanti dari Bapak Ibu guru admin itu nanti bisa memberikan long lat ya. Kalau kita di Google Maps kan kita bisa lihat long latnya ya. Ya long itu dan juga latitude kita bisa lihat minus berapa lalu plus berapa diatur di Sidix melalui menu aktivasi kamera dan juga geotagging. Setelah itu nanti otomatis di aplikasi guru maupun di web guru ya. Ketika guru itu melakukan presensi, pegawai melakukan presensi, maka guru tersebut hanya bisa presensi di area atau di radius long lat tersebut yang sudah disetting oleh admin. Sehingga dampaknya apa? Dampaknya adalah yang pertama data itu lebih valid Bapak Ibu ya. Jadi rekap kehadirannya itu nanti akan dipastikan bahwa guru itu memang presensi di sekolah. Yang kedua,
nanti ke manajemen akan lebih objektif ya dalam menilai kehadiran guru ya. Memang ketika sudah disetting geotaggingnya atau long lagnya, maka dapat dipastikan bahwa guru tersebut memang presensi di sekolah. Seperti itu. Sehingga guru-guru yang atau pegawai yang biasanya itu presensi di rumah, nanti akan bisa dilihat nih. Oh ternyata guru tersebut setelah disetting geotaggingnya, itu sering terlambat. Nah, itu bisa jadi nanti bisa menjadi refleksi ataupun bisa menjadi reevaluasi bagi manajemen. Seperti itu. Nah, itu untuk pengaturan geotagging ya, Bapak Ibu ya. Jadi fungsinya memang simple, yaitu untuk memastikan guru itu bisa presensi di area sekolah saja. Tidak bisa di luar area sekolah. Nah, kemudian yang kedua adalah fitur tentang pengaturan hari libur yang fleksibel, Bapak Ibu. Jadi libur itu tidak harus berlaku di satu sekolah ya. Karena dulu di Sidik itu ketika kita setting hari libur, maka satu sekolah itu libur, pegawai ikut libur, kemudian dan juga semua murid juga ikut libur. Sehingga ada terjadi yaitu sebuah case di mana ketika kelas 9 ujian, kelas 7 dan 8-nya kan libur. Sehingga waktu itu admin sekolahnya bingung. Ketika ini saya buat libur, maka nanti kelas 9 nggak bisa presensi yang ikut ujian. Tapi kalau saya buka tidak libur ya, ketika dibuat tidak libur, maka nanti kelas 7 dan juga kelas 8 kan harus presensi. Karena kalau tidak presensi kan jadinya alfa selama 1 minggu atau selama pekan ujian itu kan. Sehingga kami buat fiturnya yaitu adalah admin bisa men-setting pengaturan hari libur itu akan memilih kelasnya Bapak Ibu. Jadi semisal nih di sebuah SMP ya, itu semisal satu jenjang ada dua kelas, 7A 7B, 8A 8B dan juga 9A 9B. Nah, ketika nanti kelas 9 ujian mungkin ya, 9A 9B ujian, maka nanti Bapak Ibu admin itu bisa men-setting kelas 7A hingga kelas 8B itu dibuat libur. Jadi nanti ketika sudah disetting, ketika di pekan ujian tersebut, di tanggal yang disetting tersebut, itu nanti kelas 7A sampai kelas 8B itu tidak presensi, maka tidak akan tercatat alfa Bapak Ibu. Nah, kemudian untuk yang kelas 9 yang disetting masuk, maka absensi akan berjalan normal selama pekan ujian tersebut. Jadi memang dua fitur ini kita berangkat dari masalah nyata yang dihadapi oleh sekolah ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian bukan hanya untuk ujian ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti kalau semisal ada studi wisata ya mungkin ya. Kemudian atau ada kegiatan di sekolah atau semisal ada libur susulan atau tambahan hari libur gitu ya. Nah, itu nanti bisa disetting. Akan bisa disesuaikan sesuai dengan kebutuhan di sekolah masing-masing. Oke, mungkin itu paparan yang saya sampaikan melalui PowerPoint ya. Sekarang mungkin akan saya jelaskan bagaimana cara untuk setting mulai dari pengaturan geotaggingnya sampai ke pengaturan hari liburnya ya, Bapak Ibu. Ya, mungkin dari Bapak Ibu yang join ini ya, itu memang ada beberapa sekolah yang sudah menggunakan fitur presensinya atau geotaggingnya karena memang fitur geotagging itu kami rilis sekitar di bulan Mei, Bapak Ibu. Sehingga mungkin sekolah-sekolah yang lama ya, yang sudah join di Sidik sebelum bulan Mei, itu mungkin belum tahu bahwa ada fitur aktivasi geotagging. Oke. Eh, saya share screen terlebih dahulu untuk adminnya ya. Baik, sudah muncul? Oke, sudah muncul ya. Yang pertama akan saya tunjukkan bagaimana nanti Bapak Ibu admin untuk men-setting long lagnya ya Bapak Ibu ya. Baik, di menu admin administrasi Bapak Ibu ya, di menu admin administrasi di paling bawah kita ada fitur aktivasi kamera dan juga geotagging kehadiran. Kalau kita buka di sini akan menampilkan halaman baru yaitu adalah aktivasi geotagging Bapak Ibu ya. Dulu itu cuma satu, yaitu cuma aktivasi kamera kehadiran. Fungsinya memang ketika nanti murid scan kartu ya dan juga guru scan kartu, maka aktivasi kameranya akan aktif seperti itu. Nah, sekarang ada tambahan yaitu aktivasi geotagging. Di sini ada guru dan juga kepala sekolah.
Nanti ini kalau semisal kepala sekolahnya itu mau dibuat nonaktif juga bisa, atau sebaliknya ya, guru dibuat nonaktif itu juga bisa Bapak Ibu. Nah, kemudian di sini ada latitude dan juga longitude. Dari mana kita bisa mengambil long latnya? Itu bisa dari Google Maps Bapak Ibu. Contoh di sini ya. Oke, di sini saya sudah mencari long lightnya Sidix ya di sini. Nah, ini akan coba kami panjangkan dulu ya, akan coba kami jauhkan long lightnya. Contoh di sini akan saya buat di long lightnya jauh ya. Contoh di sini deh, di rumah sakit ya, ada rumah sakit ya. Ini kalau kita klik kanan ya, maka nanti akan muncul long lightnya Bapak Ibu. Nah, nanti Bapak Ibu admin tinggal klik saja long light ini. Kemudian kita masukkan di latitude dan juga di longitude Bapak Ibu. Ya, contohnya seperti ini ya. Kita paste dulu. Kalau latitude itu yang minus, kalau longitude itu yang tidak ada minusnya Bapak Ibu. Nah, kalau sudah tinggal disimpan saja. Oke. Untuk mengaturnya sangat simpel Bapak Ibu, tinggal diaktifkan kemudian tinggal diisi latitude dan juga longitude-nya. Oke, sekarang saya akan minta bantuan dari tim Sidix ya untuk share screen juga bagaimana nanti geotagging ini akan berjalan ya. Oke, saya stop share dulu. Silakan Mas Lukman bisa dibantu untuk share screen ya. Oke, di sini tim kami sudah login ke akun guru ya Bapak Ibu ya. Nah, nanti untuk presensinya dilakukan seperti biasa. Silakan Mas Lukman bisa dibantu untuk presensi. Nah, kemudian di sini ada absen masuk dan juga absen pulang ya. Nah, dicoba untuk absen masuk, diambil foto, ya. Kemudian ketika dikirim, nah akan muncul terjadi kesalahan Anda berada di luar area sekolah, jaraknya adalah 1.573 meter. Jadi ketika ada Bapak Ibu guru yang presensi di luar area sekolah, maka guru tersebut tidak bisa mengirim presensinya Bapak Ibu. Seperti itu. Nah, sekarang akan saya ganti long latnya sesuai dengan lokasi kami berada ya. Kebetulan kami sekarang ada di kantor. Nah, maka akan kami setting long lightnya dirubah ke long lightnya Sidix ya. Kayak gitu. Ya, di sini Sidix, saya copy long lightnya Sidix, kemudian saya setting sesuaikan lokasinya dengan yang sudah saya copy dari Google Maps, Bapak Ibu. Di sini radiusnya saya setting 200 meter dari area Sidix ya. Dari titik awal, ya, saya simpan. Oke, sudah. Di sini sudah saya simpan Bapak Ibu untuk long lightnya. Oke, di sini sudah saya rubah long latnya. Silakan Mas Lukman bisa dicoba untuk presensi ya. Ketika sudah saya rubah presensi long latnya, maka nanti absennya akan berhasil dilakukan Bapak Ibu. Seperti itu. Nah, di sini juga akan terrecord ya long latnya, di mana fotonya juga akan terrecord juga. Seperti itu. Jadi nanti akan lebih valid di mana guru melakukan presensinya supaya nanti bisa menjadi evaluasi mana-mana saja guru yang terlambat ataupun tidak presensi Bapak Ibu. Seperti itu. Nah, itu yang di mobile ya Bapak Ibu ya. Mungkin akan saya tunjukkan juga bagaimana tampilannya ketika di web ya. Oke. Ketika di web, coba saya login ke akun guru ya. Ini saya ganti dulu long latnya. Saya ganti dulu long latnya salah ya. Ini saya buat salah dulu contoh. Oh ya, jangan lupa Bapak Ibu, kita juga bisa cari menu di sini ya. Kalau misal Bapak Ibu lupa tadi menunya di mana ya, tinggal diketikkan saja geotagging, nanti akan muncul menunya ya. Oke, di sini saya jauhkan dulu dari titik awal, dari titik sidik ya. Saya jauhkan dulu contoh di sini. Oke, contoh saja di sini saya copy, kemudian saya pastekan latitude sama longitude-nya. Radiusnya saya tetapkan 200 meter Bapak Ibu ya, dari titik awal. Oke, sudah saya rubah long lightnya agak jauh ini, agak jauh dari long lightnya Sidix ya. Nah, sekarang saya akan coba presensi menggunakan guru Bapak Ibu. Presensi di sini, ya, nanti tinggal ambil foto, kemudian presensi masuk. Nah, ketika
guru itu presensi di luar jangkauan, di atas 200 meter ya, maka akan muncul, maaf, Anda berada di luar area sekolah, jaraknya adalah 658 meter, seperti itu. Nah, kemudian di sini guru jadi tidak bisa presensi masuk ataupun presensi pulang jika tidak ada di area sekolah, seperti itu. Nah, kemudian kalau bagaimana jika long lightnya sudah saya rubah? Kalau long lightnya sudah dirubah, saya logout dulu, saya pindah ke admin dulu, Bapak Ibu. Kita ke menu geotagging dulu. Kita rubah ya long lightnya menjadi yang benar sesuai di area sekolah masing-masing nanti. Kemudian kita lakukan presensi guru. Oke, di sini kita ke menu presensi. Kita coba ambil foto dulu, presensi masuk. Nah, maka akan muncul di sini presensi berhasil ya Bapak Ibu ya. Dan juga sudah ada histori absennya di sini. Oke, jadi begitu Bapak Ibu, itu untuk presensi geotagging ya. Jadi memastikan guru itu hanya bisa presensi di area sekolah, seperti itu. Untuk geotagging sudah selesai kita bahas Bapak Ibu. Sekarang akan lanjut ke pengaturan hari libur ya Bapak Ibu ya. Seperti yang tadi saya jelaskan Bapak Ibu, berawal dari keresahan sekolah yaitu ketika ada kelas 9 yang ujian, masuk, tapi udah 7 sama 8-nya libur ya, sehingga admin bingung dulu. Ini kalau saya setting libur 78 jadi alfa, tapi kalau saya setting libur nanti kelas 9 nggak bisa presensi. Tapi kalau semisal kita tidak setting libur nanti kelas 78 jadi alfa. Solusinya bagaimana? Solusinya adalah kita rubah pengaturan hari liburnya di sini, cari menu saja Bapak Ibu, tinggal diketikkan hari libur. Ada di menu pengaturan hari libur di sini. Nah, di sini sudah ada pengaturan hari libur per tanggal Bapak Ibu ya. Pengaturan hari libur per tanggal ini, kalau kita tambahkan hari libur, nah, di sini akan ada jenjang yang libur. Itu kelas berapa saja yang libur, Bapak Ibu. Oke. Contoh di sini saya ingin men-setting ya. Di sini contoh tanggal 10 sampai tanggal 14 misalnya, itu adalah pekan ujian. Contoh saja. Kemudian yang ujian siapa? Contoh yang libur yang ujian adalah kelas 12. Sehingga yang libur adalah kelas 1, kelas 10, kelas 11. Nah, sehingga nanti tambah hari libur, ini ya tanggal 10 sampai tanggal 14 kita buat pekan ujian. Yang libur adalah kelas 1, 10, 11 sama 7. Maka nanti ketika kelas 12 itu hadir, dia bisa presensi, sedangkan kelas 10, 11, dan 7 jika tidak presensi, itu tidak masalah, tidak akan menjadi alfa Bapak Ibu. Kemudian di sini juga ada guru dan staf juga libur. Itu maksudnya apa? Ketika Bapak Ibu, ini saya simpan dulu ya, contoh saja ya, saya simpan dulu. Nah, maka di sini akan menjadi terpecah ya, ada 5 hari yaitu Senin sampai Jumat, deskripsinya pekan ujian. Nah, lalu di sini tadi ada guru dan staf juga libur. Maksudnya seperti apa? Nah, ini saya contohkan, semisal di tanggal 17. Nah, di sini langsung saja semisal tanggal ya 17 Agustus ya, hari kemerdekaan contoh. Nah, di sini ketika dipilih jenjang yang libur adalah semua Bapak Ibu, maka di sini bisa disetting apakah guru dan juga staf juga libur. Kalau memang iya, tinggal diaktifkan saja. Ketika diaktifkan, maka Bapak Ibu guru ketika tidak melakukan presensi, maka tidak masalah, tidak akan menjadi alfa. Karena memang libur ya. Tapi ketika dinonaktifkan di sini, maka nanti Bapak Ibu guru wajib untuk melakukan presensi di sekolah. Seperti itu. Kenapa dibuat seperti itu? Karena mengingat di kenaikan ya, waktu di akhir-akhir tahun ajaran, itu kan Bapak Ibu guru kan sebenarnya kan masuk ya. Namun muridnya itu libur. Nah, sehingga kita buatkan juga guru dan juga staf itu eh, presensinya dibuat terpisah Bapak Ibu, pengaturan hari liburnya. Jadi nanti muridnya bisa libur, tapi gurunya tetap masuk seperti itu. Kalau sudah nanti tinggal disimpan saja. Ya contoh seperti ini ya, ini guru dan juga staf apakah libur, ini kita nonaktifkan. Maka yang terjadi adalah nanti semua siswanya libur tapi gurunya tetap masuk, bisa presensi dan juga bisa terrecord presensinya. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, mungkin itu yang bisa kami paparkan Bapak Ibu terkait presensi ya dan juga pengaturan hari libur. Terakhir dari kami.
fitur yang menutup celah itu bukan menambah beban kerja ya Bapak Ibu ya. Jadi memang fitur geotagging dan juga fitur hari libur ini kami buat untuk memudahkan pihak sekolah ya, baik itu manajemen maupun Bapak Ibu guru agar datanya lebih valid, agar pihak manajemen juga bisa mengevaluasi kinerja dari Bapak Ibu guru sehingga penilaiannya akan lebih valid dan juga lebih objektif seperti itu, subjektif seperti itu. Terima kasih. Sekian dari yang bisa saya paparkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mas Sudan. Silakan Mas Sudan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Breng atas eh, yang telah dibahas ya. Oke, kemudian saat ini kita masuk ke sesi yang mungkin paling ditunggu-tunggu ya, yaitu sesi tanya jawab. Kalau ada pertanyaan, bisa langsung open mic, ataupun kalau semisal memang situasi tidak mendukung untuk open mic, langsung saja bisa dikirim pertanyaan di chat. Nah, ini ada yang bertanya di chat Mas Bagas. Pak, izin bertanya terkait geotagging. Beberapa guru di kami menggunakan versi Android 10 ke bawah, which is jadul dan kesulitan untuk absensi. Serta beberapa guru di kami juga menggunakan iPhone yang di mana harus buka Safari dan lain-lain dan memerlukan proses yang tidak instan. Dan ada satu kasus guru yang GPS HP-nya itu selalu error. Bagaimana Pak untuk solusinya? Bisa dijawab Mas Bagas? Oke, untuk versi Android 10 ke bawah ya, nanti akan kami konfirmasi dulu dengan tim kami ya, Bapak Ibu ya. Apakah memang Android 10 ke bawah ini memang tidak belum support ya terhadap presensi? Mungkin untuk yang Android 10 ke bawah memang solusinya adalah bisa presensi melalui web ya, Bapak Ibu ya. Jadi tinggal buka webnya, kemudian nanti presensi melalui web. Kemudian untuk yang iPhone, Bapak Ibu, memang sementara ini Sidix masih belum ada aplikasi untuk iOS ya. Namun kita di tahun ini sudah proses untuk develop aplikasinya Bapak Ibu ya. Dan juga target kami itu di tahun depan di circa Januari ataupun Februari itu pengguna iOS itu sudah bisa menggunakan aplikasi baik itu guru, eksam atau murid ya untuk ujian maupun murid dan juga wali murid seperti itu. Kemudian untuk kasus guru yang GPS-nya selalu error, mungkin bisa dicek terlebih dahulu ya Bapak ya terkait dengan pengaturan GPS-nya. Apakah memang benar sudah di ini ya disetujui untuk akses GPS ya? Takut kami memang aplikasinya masih belum diberikan permission untuk mengakses GPS-nya Bapak Ibu seperti itu. Jadi mungkin bisa sementara ini bisa melalui device lain ya, berarti ya kalau memang GPS-nya error. Atau mungkin begini Bapak, dicoba kalau melalui aplikasi nggak bisa, maka dicoba melalui Google Chrome atau Safari ya, kalau memang menggunakan Edge ya. Menggunakan Google Chrome ya. Kalau memang melalui web tidak bisa dan juga melalui aplikasi tidak bisa, kemungkinan memang dari GPS dari device-nya yang bermasalah. Seperti itu Bapak. Silakan Bapak Ibu, jika ada pertanyaan yang lain bisa di kolom komentar atau bisa open mic atau raise hand terlebih dahulu, silakan. Ya, mungkin ada Untuk beberapa sekolah yang sudah menggunakan presensi guru ya, Bapak Ibu ya. Kemudian ada juga beberapa sekolah yang belum menggunakan presensi guru bahkan. Mungkin dari webinar ini, silakan Bapak Ibu, mungkin nanti yang belum menggunakan presensi guru ya, itu bisa mulai dicoba nih, bisa mulai dicoba memberikan pengaturan, kemudian nanti bisa dicoba aktivasi geotagging juga Bapak Ibu. Kemudian kalau sudah berjalan dengan baik, nanti sekalian nih dibuatkan kebijakan bahwa Bapak Ibu guru harus presensi menggunakan SIDIX supaya nanti data presensinya dari Bapak Ibu guru lebih valid ya, seperti itu. Silakan Mas Sudan. Oke, baik. Untuk Bapak Ibu bisa dipersilakan untuk bertanya, bisa melalui chat atau langsung saja open mic. Kalau sekarang Pak Fadil, jika presensinya menggunakan kamera, apakah ada validasi record wajahnya atau berdasarkan ronglat saja? Untuk saat ini di SIDIX masih berdasarkan ronglat saja Pak Fadil. Jadi kita verifikasi verifikasi pertamanya adalah menggunakan ronglat, kemudian nanti baru di ini ya di pihak manajemen bisa memverifikasi melalui hasil dari selfie Bapak Ibu guru seperti itu. Jadi kita masih belum ada record wajah secara otomatis ya, maksudnya guru ini wajahnya yang ini itu belum bisa.
Jadi kita validasinya menggunakan Loglat. Kemudian nanti kalau untuk record wajahnya bisa dicek melalui admin Pak Fadil. Jadi nanti Bapak Ibu guru selfie-nya juga bisa dilihat sih sebenarnya melalui admin. Apakah sudah benar selfie-nya di area sekolah atau belum, seperti itu. Apakah ada pertanyaan lagi Bapak Ibu atau mungkin dari jawaban Mas Bagas ada yang mau ditanyakan lagi mungkin? Pak Fadil ini dari Darul Mukmin ya, Bapak ya. Nah, ini jauh juga ini dari di Kepulauan Riau beliau. Hmm. Silakan Bapak Ibu, jika ada pertanyaan lagi atau mungkin eh, ada yang ingin ditambahkan dari kedua fitur tersebut. Mungkin ada kebutuhan di sekolah tentang presensi guru dan juga pengaturan hari liburnya. Semisal Mas ini bisa nggak dibuat gini, itu silakan disampaikan tidak masalah Bapak Ibu ya. Nanti akan kami bedah dulu dengan tim, apakah memang bisa dibuat general oleh semua sekolah atau memang terlalu spesifik ya untuk satu sekolah, seperti itu. Bapak Ibu guru, untuk presensi guru berbasis lokasi dan juga pengaturan hari libur ini kemarin kami rilis di bulan Mei ya. Nah, kemudian seiring berjalannya waktu, jika memang ada kendala ataupun memang ada masukan dari Bapak Ibu ya, semisal Mas ini geotagging misalnya dibuat gini kayaknya lebih enak atau semisal pengaturan hari libur per kelas ini kalau misal dibuat kayak gini itu mungkin lebih enak gitu. Nah, itu Bapak Ibu silakan bisa disampaikan karena memang SIDIS ini akan terus berkembang ya Bapak Ibu ya. Dan perkembangannya pun bukan hanya dari kami, tapi masukan dari Bapak Ibu juga akan kami pertimbangkan ya. Semua masukan dari Bapak Ibu akan kami pertimbangkan. Dan nanti kalau memang saran dari Bapak Ibu itu memang baik dan juga bisa diimplementasikan atau diaplikasikan ke banyak sekolah, itu akan kami buatkan di SIDIX ya. Akan kami masukkan di SIDIX dan nanti akan bisa membantu sekolah-sekolah lain juga untuk eh, lebih baik juga ya dalam menggunakan SIDIX-nya seperti itu. Oke, ini sudah jam 9.40 Bapak Ibu. Jika memang sudah tidak ada pertanyaan, terima kasih atas atensinya Bapak Ibu ya. Terima kasih atas kehadirannya. Eh, Sekian dari saya ya. Silakan saya kembalikan ke Mas Huda. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Mas Bagas atas penjelasannya yang luar biasa baik ya. Baik, ini kelihatannya sudah mengisi semua daftar hadirnya. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah mengisi daftar hadirnya dan terima kasih juga untuk Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktu pagi ini untuk hadir di Sidex Connect. Sekali lagi terima kasih untuk Mas Bagas atas penjelasannya yang sangat detail dan informatif hari ini. Bagi Bapak Ibu yang ingin tahu lebih lanjut atau mungkin tiba-tiba ada pertanyaan tentang fitur ini, bisa langsung saja menghubungi WA CS kami dan rekaman webinar hari ini juga akan kami bagikan. Jadi kalau ada yang terlewat atau mau ditonton ulang, nanti akan kami kirimkan atau bisa saja langsung nonton di YouTube kami Sidix Indonesia. Semoga sesi hari ini bermanfaat dan bisa langsung diaplikasikan ke sekolah Bapak dan Ibu. Sampai jumpa di Sidix Connect berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Bagas, Mas Terima Udan. kasih Bapak Ibu, Pak Riki, terima Terima kasih. kasih kembali Bapak Ibu.